Wujubu salatil jamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad hamamtu an amura bis salah fatuqamu thumma ukhalifu ila manazili qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alaihim muttafaqun alaih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqad hamamtu, sungguh aku berkeinginan an amura bis salat, untuk memerintahkan salat. Fatuqam, lalu salat tersebut ditegakkan. Summa ukhalifu ila manazil qaumin. Kemudian aku bertolak menuju rumah-rumah kaum, rumah-rumah masyarakat. La yashaduna shalah, yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan salat, tidak datang melaksanakan salat jamaah. Fa uharriqu alaihim, lalu kubakar mereka. Dalam hadis ini terdapat faedah tentang kewajiban salat jamaah. Dan itu pendapat sebagian para ulama. Mereka mengatakan salat jamaah itu hukumnya wajib. Dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir, wa mimman kana yara anna hudurul jama'at fardun. Dan di antara para ulama yang berpendapat bahwasannya mengerjakan salat jamaah adalah wajib, Atha ibnu Abi Rabah, wa Ahmad ibnu Hanbal, wa Abu Thawr. Mereka ini tadi mengatakan salat jamaah itu hukumnya wajib. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan la urakhis liman qadira ala salatil jamaah fi tarki ityaniha illa min udhrin. Kata Al-Imam Syafi'i, aku tidak akan memberikan uzur kepada orang yang mampu mengerjakan salat jamaah melainkan kalau dia ada uzur. Bahkan di zaman para sahabat, mereka bisa mengetahui itu munafik atau mukmin yang sejati dengan salat jamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha illa munafiqun wa ma'lumu nifaqihi. Ya. Sungguh kami telah menyaksikan, aku telah melihat di kalangan kami tidak ada seseorang yang terlalaikan telat dari salat jamaah melainkan dia adalah seorang munafik yang jelas-jelas diketahui kemunafikannya. Jadi orang yang tidak mau salat jamaah itu merupakan min alamatin nifaq, tanda kemunafikan. Dan pendapat yang rajih, salatul jamaah hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, warka'i ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Kemudian juga berdasarkan hadis yang disebutkan di sini, Rasulullah SAW punya keinginan tekad bulat untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak mendatangi hadir mengerjakan salat jamaah. Ya, siapa yang hafal hadisnya? Hadis ini? Hah? Sekali baca langsung hafal, siapa? Coba hafal. Belum? Gampang.
Uzain hafal? Belum. Indonesia-nya hafal. Randi hafal? Karena tidak dibiasakan. Kalau udah terbiasa kalau udah terbiasa menghafal itu, antum sekali dua kali lihat itu bisa hafal. Makanya kalau antum baca buku dan antum belajar, kuncinya menghafal, biasakan. Dulu kita di zaman-zaman kita masih mondok dulu, tidak disuruh kadang sama ustadz mau ngafal, tidak disuruh sama syekh ngafal. Kaget terbiasa. Dan banyak faedahnya menghafal itu tadi. Antum akan keluar dalil. Dan kualitas antum mengajar dan berdakwah itu dilihat dari sisi hafalan. Hadis pendek seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma ukhalifu ila manazil qaumin la yashhaduna as-salata wa harriqu alaihim. Muttafaqun alaih. Gampang. Cuman masalahnya tadi tidak ada keinginan. Kuncinya di situ, ikhwan. Ya. Jadi belajar itu bukan masalah gelar, bukan masalah pendidikan, tapi yang ada masalah itu pada diri kita. Nah, hafal harus. Kata Imam Ar-Rahabi, ihfaz fa kullu hafidin imamun. Hafalkan, setiap yang hafal dia akan jadi pemimpin. Itu kuncinya. Pikir, harik, al-fikr, gerakkan pemikiran antum. Ya. Di pola. Jangan dibiasakan. Ketemu syair dihafalkan. Nah, anak-anak paling senang kalau ngafal syair. Apapun, lihat syairnya bagus. Dihafalkan. Hatta syair yang di Mutamimah, ya, sampai sekarang masih ingat, gimana? Ada qalbi an tazhab hina qala al-wushatu hindun wudu. Apa artinya? Hafalkan. Bahkan ada mahfuzat syi'riyah dari Syekh Mukbil. Dulu kita di Yaman seneng hafal yang seperti itu. Ya, apapun antum bisa hafalkan. Enggak berat. Otak kita ini, ya, kalau antum latih untuk gerak, dia akan terbiasa. Tapi kalau enggak dilatih, males. Ustaz meletup kepala kalau ngehafal. Sudah. Kalam ulama perlu dihafalkan, hafalkan. Antum baca kitab. Kata Imam Syafi'i, antum hafalkan. La urakhisu liman qadiru ala salatil jamaah fi tarki ityaniha illa min udhrin. Ringan enggak, Pak? Ringan. Qala Ibnu al-Mudhir, wa mimman karo anna hudur wa mimman yara anna hudurul jama'at fardun atau Ibnu Abi Rabah wa Ahmad Ibnu Hanbal wa Abu Thawr. Simple enggak? Simple. Wa mimman yara anna hudurul jama'at fardun atau Ibnu Abi Rabah wa Ahmad Ibnu Hanbal wa Abu Thawr. Pendek enggak? Pendek. Ingat, nempel. Kapan manfaatnya? Banyak. Di antaranya ketika antum kajian-kajian di luar, connect. Makanya anak bukan cerita kosong. Kadang kalau kajian-kajian di luar, kadang khutbah di luar itu, kadang nggak perlu persiapan. Persiapannya di mana? Di pelajaran-pelajaran Darul Hadis ini. Nah, itu pentingnya menghafal. Ya. Pentingnya menghafal, pentingnya mengembangkan ilmu, luangkan waktu.
Gimana caranya? Ada pelajaran-pelajaran ini, ketika selesai antum ulangi lagi. Ada kalam para ulama. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, "Fal jama'a ma'murun biha lil ahadits as-sahih al-masyhura wa ijma'ul muslimin." Bisa khutbah. Ya, tentang kewajiban sholat jamaat. Ayoul ikhwah, kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat Jumat, sholat jamaah hukumnya wajib. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Munzir, Al-Imam Ahmad, Atha bin Abi Rabah, Abu Thawr, mereka mengatakan sholat Jumat hukumnya wajib. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan beliau tidak memberikan rukhsah keringanan bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat jamaah kecuali kalau ada uzur. Maka barang siapa yang mengaku mengklaim bermadzhab dengan mazhab Syafi'iyah, Al-Imam Syafi'i tidak ridha untuk meninggalkan sholat berjamaah. Bisa apa enggak? Bisa. Baru satu hadis, antum bisa berkhutbah Jumat. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, al-jamaah ma'murun biha. Salat jamaah itu perkara yang diperintahkan, yang disyariatkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan juga berdasarkan ijma' kaum muslimin. Maka tidak sepantasnya, tidak selayaknya bagi seorang muslim untuk tidak mengerjakan salat berjamaah kecuali kalau ada uzur. Maka alangkah sedihnya masjid-masjid kaum muslimin di hari-hari sekarang. Kita jumpai sholat 5 waktu cuma ada beberapa orang saja. Bahkan cuma ada muadzin dan imam. Cukup enggak? Abu Zainul? Cukup. Tapi menghafal. Itu kuncinya belajar tadi. Menghafal. Kunci belajar itu satu ngafal, kedua berpikir. Itu deh. Kalau cuma mondok, nah, ya, tidak sama baik, tidak akan jadi. Jadi ngafal pikir, ngafal mikir, antum akan jadi. Jadi mau belajar di luar negeri, mau belajar pucuk langit, kalau ada pun pondok pucuk langit itu, kalau tidak rajin ngafal sama baik, nilai seseorang itu akan bernilai ketika dia ada hafalan. Disitulah orang akan melihat, oh ini tadi orangnya berisi. Ya, dilihat dari nilai hafalan. Makanya ngehafal dari sekarang, mumpung pelan, dilatih. Ya, ini pagi ini dapat faedah. Oh, ada kalam dari Al-Imam An-Nawawi, ada kalam Ibnu Munzir, dari kalam Imam Syafi'i, ada kalam dari Ibnu Mas'ud. Diingat, jangan dibuang. Ya benar.